6 pelaku dugaan perampasan kendaraan roda 4 di 2 lokasi di Semarang, Kamis siang dihadirkan dalam pengungkapan kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan kendaraan milik penunggak kredit kendaraan. Ke-6 pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut mengaku diajak oleh pimpinan debt collector yang saat ini masih buron bersama dengan 7 orang lainnya. Aksi perampasan yang dilakukan oleh 2 kelompok debt collector ini bermula adanya surat perintah penagihan dari perusahaan pembiayaan kepada kelompok penagih yang dipimpin oleh MRP. Oleh MRP dan anak buahnya, kendaraan korban dirampas dan melakukan penganiayaan di tempat leasing serta di jalan raya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector atau DC, bahwa ada 2 laporan polisi yang masuk ke Polda Jateng, khususnya ke Krimum. Yang pertama ada pada tanggal 3 November laporan polisi, kemudian yang kedua ada pada tanggal 8 November. Yang pertama adalah kasus di mana DC atau debt collector ini menerima surat kuasa dari leasing untuk melakukan pengambilan unit kendaraan roda 4. Kemudian korban pada saat berada di Gunung Mundu pada tanggal 2 sedang akan menghadiri wisuda keluarga. Kemudian didatangi oleh beberapa orang yang mengaku adalah perwakilan dari leasing sebagai DC atau debt collector. Kemudian terjadi percekcokan karena mobil tersebut dipinjam oleh kreditur. Ada keluarganya yang wisuda, kemudian dipinjam, kemudian dihadang oleh mereka. Kemudian pemilik datang, terjadi percekcokan, kemudian terjadi pendorongan, ada pemukulan. Kemudian yang bersangkutan, korban meninggalkan kendaraan tersebut dan oleh tersangka mobil tersebut diangkut menggunakan towing. Adapun barang bukti towing tersebut ada di sebelah kiri, kemudian mobil korban itu ada jenis Scania. Oleh karena itu, kemudian kita melakukan penangkapan terhadap dua tersangka dengan inisial SN dan YA. Kemudian ada 4 tersangka yang masih dalam DPO. Kemudian kita tetapkan pasal 363, 365, pasal pencurian, kemudian pencurian dengan pemberatan karena pada malam hari, kemudian 368 dan pasal 55 dan 66. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun. Oleh karena itu, pihak leasing juga kami akan periksa apakah peran dari leasing memberi surat kuasa salah prosedur. Baik dari legal direktur dari pihak leasing, kami sudah memeriksa, nanti juga kepada direkturnya akan kami lakukan pemeriksaan. Bila mereka terlibat dalam dan adanya kesalahan melakukan prosedur pemberian surat kuasa, kami juga bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tapi itu masih proses penyidikan. Sementara itu, salah satu pelaku mengaku diajak oleh MRP untuk menagih tunggakan serta membawa mobil yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Dirinya bekerja sebagai penagih hutang sejak tahun 1999 dan baru kali ini berurusan dengan polisi. Sudah kerja DC berapa lama? Dari tahun 1999, Pak. Pada saat tanggal 6 Oktober, saya berada di pos kediaman rumah Anggit Merpaung. Saya diajak dengan Anggit Merpaung. Saya sama Anggit Merpaung ada bertiga. Saya bertiga diajak dia, ayo minta tolong, ada mobil saat ini di kantor Ciminaga. Lalu di WA, setelah di WA si Lantas Merpaung sudah telepon sama pejabat Ciminaga. Pejabat Ciminaga menyatakan, udah itu kontrak udah habis, towing aja bawa ke pool. Nah, setelah itu Anggit Merpaung perintahkan saya suruh balas di WA, suruh panggil derek, tunggu di situ. Cuman itu aja saya lakukan. Atas perbuatan yang dilakukannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dan Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng masih memburu 8 debt collector yang melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Tes.